Premis film ini berlatar tahun 1172. Provinsi-provinsi di barat laut Tiongkok saat ini dulunya disebut Kerajaan Tangut, yang diperintah oleh dinasti dengan nama yang sama. Di sana tinggal beberapa suku Mongolia yang dipimpin oleh pemimpin masing-masing yang disebut kaum Khons. Persaingan antar suku dan rasa haus akan kekuasaan di antara mereka menyebabkan beberapa pertengkaran, pertempuran, dan kematian. Tidak ada aturan di dunia Mongol, dan mereka sangat membutuhkan seorang Khons yang hebat untuk memimpin dan menyatukan orang-orang. Ya, Khons adalah suku kecil di barat. Di awal film, ia bepergian dengan anak buahnya dan putranya yang berusia 9 tahun, Temujin, untuk mencari istri bagi anaknya. Pada malam hari, mereka berhenti di suku teman untuk beristirahat. Temujin sedang sibuk merawat kudanya ketika seorang gadis bernama Bort mendekatinya dan menanyakan namanya. Temujin memperkenalkan dirinya dan memberitahu tujuan perjalanannya. Saat mengetahui bahwa ia sedang mencari seorang istri, Bort dengan percaya diri menyatakan bahwa ia harus menikahinya. Ayah Temujin ingin membawa pulang seorang istri dari suku yang lebih kuat untuk berpolitik, tetapi atas permintaan berulang-ulang dari putranya, Yasugai mengizinkannya untuk memilih seseorang dari suku temannya. Sebelum memilih gadis itu, Temujin diminta untuk mencari seseorang yang berkaki kuat karena hanya seorang gadis berkaki kuat yang dapat membuat suaminya bahagia. Temujin melakukan apa yang diperintahkan dan memilih Bort. Pernikahan mereka diresmikan, tetapi mereka baru bisa bersama setelah 5 tahun. Sebelum pergi, Temujin berjanji untuk segera kembali dan memberikan Bort sebuah kalung sebagai hadiah untuk mengenangnya. Dalam perjalanan kembali ke desa mereka, Yasugai dan para lelaki beristirahat di dekat sebuah penginapan. Mereka berhati-hati karena beberapa meter jauhnya duduk pemimpin suku saingan bersama anak buahnya. Tiba-tiba, Han saingan itu mengirim anak buahnya dengan semangkuk susu sebagai tanda perdamaian. Untuk membalas kebaikan itu, Yesi juga mengirim kembali semangkuk jus. Si tangan kanan menyarankan agar ia membiarkan si pembantu minum susu terlebih dahulu karena mereka tidak bisa mempercayai musuh mereka. Namun Yesi tidak ingin kehilangan kesempatan untuk berdamai karena rasa curiga. Ia menghabiskan mangkuk itu sampai bersih dan begitu pula dengan penipu lainnya. Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi beberapa menit kemudian, dada Yasugai mulai terasa sakit. Ia terjatuh dari kuda dan meninggal. Jelas bahwa lawan-lawannya memanfaatkan kebaikannya dan meracuninya. Temujin yang malang pergi menemui ayahnya, tetapi para pengikutnya tidak peduli. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat untuk hanya mengikuti pemimpin yang kuat. Sekarang pemimpin mereka telah meninggal, perhatian utama mereka adalah mencari penipu baru, bukan membalas dendam kepada yang lama. Dalam adegan berikutnya, Temujin dan ibunya menghadiri pemakaman Yasugai. Yasugai memiliki banyak ternak dan rumah yang diambil alih oleh tangan kanannya, Targutai. Ibu Temujin mengutuknya dan mengklaim bahwa putranya akan membunuhnya suatu hari nanti. Targutai menyadari itu benar dan menjadikan pembunuhan Temujin sebagai misinya. Namun, mereka mengukur tingginya yang tidak mencapai bagian atas roda kereta. Menurut tradisi, orang Mongol tidak membunuh anak kecil, itulah sebabnya nyawa Temujin terselamatkan. Namun Taratai berjanji akan kembali musim dingin berikutnya saat tinggi badan Temujin sudah bertambah. Saat musim dingin tiba, Temujin tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ia ingat ayahnya bercerita tentang Dewa Tenri yang akan membantunya di saat ia membutuhkan. Oleh karena itu, ia pergi ke Gunung Suci untuk mengunjungi tempat suci tersebut. Namun di tengah perjalanan, ia tidak sengaja jatuh ke danau beku dan hampir mati. Ia diselamatkan oleh seorang anak laki-laki seusianya bernama Jamuka. Ia dan adik laki-lakinya membawa Temujin ke rumah mereka dan memberinya makanan. Temujin berterima kasih kepada saudara-saudaranya karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia menawarkan diri untuk menjadi saudara kandung Jamuka. Mereka mencampurkan darah mereka ke dalam semangkuk susu dan meminumnya untuk membuktikan kesetiaan mereka satu sama lain. Keesokan paginya, mereka dihadang oleh Taratai dan orang-orangnya yang masih mencari Temujin untuk membunuhnya. Mereka menculiknya dan membawanya kembali ke suku. Namun, untungnya bagi Temujin, tinggi badannya tidak bertambah banyak sejak terakhir kali. Jadi, ia harus disekap hingga tumbuh
besar. Seorang lelaki tua yang baik hati memberinya makan setiap hari dan membantunya mengatasi luka-lukanya. Beberapa hari kemudian, mereka mengukur tinggi badannya lagi, tetapi tinggi badannya masih belum bertambah. Tiba-tiba, hujan mulai turun dan semua orang masuk ke dalam rumah masing-masing. Lelaki tua itu memanfaatkan kesempatan ini untuk membebaskan Temujin. Anak itu berlari sejauh yang ia bisa dengan pesawat kayu yang masih tersangkut di lehernya. Ia pergi ke pegunungan dan berdoa kepada Dewa Tangri untuk meminta bantuan. Temujin kemudian melihat serigala putih di samping monumen dewa. Dan beberapa detik kemudian, pesawat kayu itu secara ajaib rusak. Adegan berubah ke tahun 1186. Temujin telah tumbuh dewasa, tetapi masih dalam pelarian dari Targatai dan orang-orangnya. Setelah pencarian selama setahun, mereka berhasil menangkapnya dan menguncinya di pesawat kayu yang serupa. Kali ini, ia telah tumbuh cukup besar untuk menyamai referensi tinggi badan, jadi peluangnya untuk bertahan hidup rendah. Targati ingin melihatnya memohon agar dia diampuni nyawanya, tetapi Temujin yang merupakan pria sombong itu menolaknya. Alhasil, Targati memutuskan untuk menyiksanya secara perlahan alih-alih membunuhnya dalam sekejap. Orang tua yang menolong Temujin bertahun-tahun lalu memberinya makan bahkan sekarang. Dia memohon kepada Temujin untuk mengampuni nyawanya saat dia kembali untuk membalas perlakuan yang diterimanya. Saat hari mulai gelap, Targati mendatangi Temujin sendirian dan mengejeknya. Karena semua orang sedang sibuk, Temujin mengambil kesempatan untuk menyerang lawan dan membunuhnya dengan memukulnya dengan pesawat kayu berulang kali. Setelah itu, dia melarikan diri dari desa dan kembali aman. Temujin siap untuk membawa kembali sukunya dan menjadi penipu. Namun pertama-tama, dia harus membawa pulang pengantin perempuannya. Dia pergi ke suku mertuanya untuk pertama kalinya sejak dia berusia 9 tahun. Bor telah tumbuh menjadi wanita yang kuat dan cantik. Namun, apakah kakinya tebal? Dia mengungkapkan bahwa dia telah menunggunya sejak dia melihatnya terakhir kali. Temujin menerima mantel sebagai mas kawin dan membawa Bor bersamanya. Keduanya pergi menemui ibu dan saudara perempuannya setelah beberapa tahun. Mereka disambut sepenuh hati oleh keluarga. Selama sebulan berikutnya, mereka menjalani kehidupan impian mereka. Temujin dan Bor semakin jatuh cinta sebagai pasangan suami istri. Namun masalah muncul ketika suatu hari mereka diserang oleh suku Market. Dahulu kala, ayah Temujin menculik ibunya dari penipuan Market. Ia telah bersumpah untuk membalas dendam dan datang ke sini untuk mencuri Bor dari Temujin. Pasangan itu mencoba melarikan diri, tetapi Temujin tertembak dengan anak panah dan Bor diculik untuk dijadikan istri Han sang saingan. Ketika Temujin membaik, ia tahu ia harus mendapatkan kembali istrinya, tetapi ia tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, ia pergi ke tempat saudara kandungnya yang lama, Jamuka. Jamuka telah tumbuh menjadi penipu dari suku yang kuat. Ia setuju untuk membantu, tetapi hanya setelah setahun karena ia sibuk dengan tugas yang ada. Setahun berlalu dalam sekejap mata, dan keduanya kemudian berangkat dengan pasukan mereka untuk menyerang suku Market. Mereka membunuh semua anak buahnya dan merampok tempat itu sebelum menemukan Bor yang sedang hamil di salah satu gubuk. Dia telah membunuh seorang pria yang mayatnya tergeletak di sampingnya. Tujin segera mengklaim bahwa anak itu adalah anaknya dan mengambil alih pelabuhan. Pada malam hari, pasukan merayakan kemenangan. Saat ini, Temujin telah berhasil mengumpulkan banyak pengikut. Mereka memintanya untuk membagikan ternak yang dirampok, dan tidak seperti kebanyakan penipu, tim Temujin hanya menyimpan 10% untuk dirinya sendiri dan memberikan sisanya kepada pasukannya. Dia bahkan menawarkan lebih banyak barang kepada keluarga para pria yang tewas dalam pertempuran. Dua orang Jamuka melihat ini dan memutuskan untuk bergabung dengan suku Temujin. Karena bangsa Mongol diizinkan untuk memilih penipu mereka sendiri, Jamuka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun jelas bahwa dia memandang ini sebagai pengkhianatan. Dalam adegan berikutnya, tentara Temujin melihat seorang pria mencoba mencuri kuda mereka. Mereka mengejarnya dan membunuhnya secara tidak sengaja. Ternyata pencuri itu tidak lain adalah adik laki-laki Jamuka. Setelah kejadian itu, Jamuka menjadikan pembunuhan Temujin sebagai misinya, lupa bahwa ia adalah saudara kandung. Ia bekerja sama dengan suku lain dan menyerang suku Temujin. Temujin tahu bahwa rakyatnya tidak akan bisa menang dalam pertempuran karena jumlah mereka jauh lebih sedikit. Namun, ia tetap mengusir para wanita dan anak-anak dan membuat para pria bertarung sekuat tenaga. Bahkan setelah membunuh beberapa lawan, Temujin
akhirnya tertangkap. Jamuka tetap memanggilnya saudara dan mendesaknya untuk memohon belas kasihan. Ia tidak ingin membunuh seseorang yang masih memiliki kekuatan dan harga diri yang tersisa dalam dirinya. Jadi, ia malah menjadikannya budak dan menjualnya kepada para maklar. Temujin dan sisa anak buahnya dipaksa berjalan beberapa mil melintasi padang pasir untuk mencapai kota yang diperintah oleh dinasti Tangut. Setelah itu, mereka dibiarkan di tempat terbuka agar orang-orang dapat memeriksa dan membeli sesuka hati mereka. Suatu hari, seorang pejabat tinggi dari dinasti itu datang ke pasar dan menunjukkan minat untuk membeli Temujin. Akan tetapi, penasihatnya, Mong, melihat Temujin dan dapat mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang ideal untuk diperbudak. Ia bahkan tidak memiliki kaki yang besar. Ia mengira Temujin akan menjadi akhir dari seluruh dinasti yang berkuasa. Pembeli hanya menertawakan pernyataan itu dan tetap membeli Temujin. Ia kemudian dikurung dalam sangkar sebagai orang aneh yang dapat dilihat dan diolok-olok orang. Biksu itu mengunjunginya setiap hari dan memohon pengampunan. Ia membuat perjanjian dengan Temujin bahwa jika ia mencari bor, Temujin tidak akan menghancurkan biara itu ketika saatnya tiba. Saat mencari bor di padang pasir, biksu itu jatuh pingsan dan meninggal. Beruntung, ia ditemukan oleh bor yang mengenali kalung yang dimilikinya sebagai kalung yang dimilikinya selama beberapa tahun. Ia mengetahui suaminya masih hidup dan pergi ke kota untuk mencarinya. Karena Temujin terlihat jelas di depan orang-orang, ia tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Pada malam yang sama ia menyuap seorang penjaga dan membantu Temujin melarikan diri. Ia terkejut melihat putranya telah tumbuh besar dan Bort sekarang memiliki anak perempuan kedua. Ia dengan berat hati harus bersama pria lain untuk memenuhi kebutuhan dan memberi makan anak-anaknya. Temujin semakin mencintainya karena pengorbanannya dan mengatakan kepada gadis kecil itu bahwa dia adalah ayahnya. Keluarga beranggotakan 4 orang itu kembali ke rumah mereka di pedesaan dan tinggal di sana dengan bahagia selama sebulan. Anak-anak mencintai ayah mereka dan bermain dengannya sepanjang waktu. Kemudian suatu hari, Bort berkomentar bahwa semua orang Mongol itu sama. Mereka mencuri, merampok, dan membunuh. Komentar itu singkat, tetapi meninggalkan kesan yang besar pada Temujin. Dia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya untuk menyatukan sebanyak mungkin suku dan menciptakan kekuasaan di dunia Mongol, bahkan jika dia harus membunuh setengah dari suku-suku itu untuk mencapainya. 3 aturan dasar yang harus mereka patuhi adalah jangan pernah membunuh wanita dan anak-anak, lawan musuh sampai akhir, dan jangan pernah mengkhianati tipu dayamu. Adegan beralih ke tahun 1196. Seperti yang disumpah Temujin, dia berhasil mengumpulkan pasukan Mongol di pihaknya, menyatukan beberapa suku dan membuat suku besar miliknya sendiri. Satu-satunya rintangan dalam perjalanannya untuk menjadi kaisar absolut adalah Jamuka, yang juga memiliki pasukan pengikut di belakangnya. Hari ini, kedua bersaudara itu berdiri di medan perang bersama pasukan mereka untuk pertarungan pamungkas. Pertarungan dimulai dan Jamuka dengan tergesa-gesa mengirimkan pasukan pertama untuk bertempur. Temujin telah merencanakan seluruh perang sementara Jamuka bertindak spontan yang menyebabkan banyak anak buahnya terbunuh. Setelah berjam-jam pertempuran yang panjang dan sulit, Temujin menang dan menangkap pasukan musuh yang masih hidup, termasuk Jamuka. Pasukan tersebut diterima sebagai pengikut Temujin alih-alih dibunuh. Sikap itu membuat mereka berterima kasih dan setia kepada penipu baru mereka. Orang tua yang pernah membantunya melarikan diri diangkat menjadi penasihat suku. Sekarang satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah membuat penilaian untuk Jamuka. Kedua bersaudara itu duduk bersama dan berbicara tentang seberapa jauh mereka telah melangkah dalam hidup. Jamuka dengan bangga mengungkapkan bahwa dia akan membunuh musuhnya jika dia berada di posisi Temujin saat ini. Ini semakin membuktikan bahwa dia dan Temujin tidak sama karena Temujin mengizinkannya melarikan diri. Karena menghormati saudaranya dan kerja keras yang telah dilakukannya untuk membentuk pasukan, Temujin memaafkannya dan membiarkannya pergi. Kemudian kita melihat Bort bersama kedua anaknya telah bersatu kembali dengan Temujin dan hidup bahagia bersamanya. Pada akhirnya, dikisahkan bahwa pada tahun 1206, Temujin diangkat menjadi Han dari seluruh bangsa Mongol yang bernama Genghis Han. Sesuai janjinya, ia memusnahkan seluruh dinasti Tangu dan membangun kembali kerajaan, tetapi membiarkan biara tetap seperti semula atas permintaan mendiang biksu. Di masa depan, ia menjadi pendiri seluruh kekaisaran Mongol, kekaisaran terbesar yang pernah ada dalam sejarah.